siang. Saya ingin Bapak menceritakan bagaimana transformasi iman, kemudian giat dalam kegiatan dalam usaha travel untuk melayani umat Katolik bisa berkunjung ke luar negeri, khususnya di Roma kemudian dan sekitarnya. Bisa diceritakan awalnya, kemudian sampai dengan saat ini masih, saya pikir ini sudah lama sekali. Bisa diceritakan Pak Hari ya? Ya, memang kalau saya refleksi perjalanan hidup saya akhirnya bisa menyimpulkan bahwa karya Allah memang penuh misteri. Apa yang Allah coba anugerahkan dalam hidup kita atau hidup saya secara pribadi itu penuh misteri. Artinya apa? Memang benar saya lahir itu 1 bulan sudah dibaptis oleh orang tua. Dan dari hal itu saya sadar bahwa seperti yang diajarkan oleh gereja kita, ketika kita lahir di dunia, memang diberikan satu panduan oleh Allah agar siapapun yang dilahirkan di dunia cepat-cepat harus mendapat naungan keselamatan. Nah, kita tahu sekarang bahwa keselamatan itu dimulai ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita mulai berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, waktu berjalan saya memang aktif di kegiatan SD, SMP, SMA, sampai ke mahasiswa, ya. Sampai pernah diberi kepercayaan oleh teman-teman di PMKRI untuk menjadi ketua, ya. Waktu itu memang menjadi ketua Mapra untuk seluruh Jakarta. Nah, dari situlah kemudian saya melangkah terus dalam kehidupan saya. Tapi yang mengherankan, karena aktivitas saya, maka sekolah saya yang saya inginkan ternyata katakanlah gagal. Nah, karena tidak mau gagal terus, saya kemudian mencoba belajar di perguruan tinggi, di akademi yang berkaitan dengan tour and travel. Nah, waktu itu pertama kali Trisakti membuka akademi tour and travel. Nah, ini juga sudah mulai menjadi misteri untuk saya. Kenapa kok saya bisa belajar di akademi tour and travel? Nah, rupanya bertahun-tahun kemudian baru saya menyadari, rupanya memang hidup kita ini ada dalam rencana dan perutusan Tuhan. Saya secara pribadi menyadari itu. Mengapa? Karena ketika saya mengalihkan pembelajaran saya di perguruan tinggi, saya masuk ke Akademi Tour and Travel, pernah menjadi asisten dosen juga. Kemudian saya bekerja, tapi setelah dapat 7 tahun, saya merasa nggak suka. Mengapa? Saya merasa capek juga nih mengurus banyak orang. Karena dunia travel itu kan dunia pelayanan juga. Artinya kami menjual jasa, melayani. Nah, saya pikir-pikir, wah capek juga nih melayani banyak orang dengan berbagai pribadi, berbagai perilaku, ya, berbagai karakter. Saya tinggalkan itu.
Nah, kemudian saya mengalihkan kegiatan saya dengan wira swasta. Kadang-kadang diselingi juga bekerja di satu perusahaan. Nah, hidup saya punya warna-warni seperti itu. Sampai satu ketika dalam perjalanan hidup saya mengalami kegagalan. Bahasa dunia bisnis itu bangkrut saya, Pak. Habis-habisan. Bangkrut besar, sangat habis-habisan. Nah, saat itulah ketika saya merasa betul-betul terpuruk, saya kembali mohon. Saya kembali mengunjungi Bunda Maria. Saya kembali berdoa di hadapan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Di Pieta, di gereja katedral. Setiap hari saya datang. Setiap hari. Air mata sudah tumpah, ya. Kata-kata berdoa sudah habis. Doa rosario sudah berputar-putar terus. 3 peristiwa, 4 peristiwa sudah saya jalan. Nah, pada akhirnya dari bulan Januari sampai bulan September, ternyata Tuhan buka jalan. Saya diberi kesempatan lagi untuk bisa kembali menikmati kehidupan yang wajar. Artinya wajar di sini adalah setelah saya mengalami keterpurukan, kegagalan di dalam berbisnis. Habis-habisan. Saat itu saya menyadari bahwa Tuhan itu baik. Saya menyadari bahwa Tuhan senantiasa memberi kesempatan. Kepada, ya sekarang saya bisa mengatakan kepada siapapun yang datang kepadanya. Siapapun yang berharap kepada dia. Siapapun yang minta pertolongan. Ya, saya tidak bicara soal iman karena terlalu pagi barangkali saat itu kalau saya bicara tentang iman. Tapi kenyataannya saya tiap hari saya bertekun, datang, mohon, minta. Ya, saya harus mengatakan terima kasih Tuhan. Saya diberi kesempatan lagi untuk bisa bangkit. Nah, saat itulah saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku berbuat apa? Tuhan, aku harus apa? Aku ingin membalas semua kebaikan yang Engkau sudah berikan saat ini. Engkau berikan aku kesempatan lagi untuk bisa bangkit. Nah, saat itu saya merasa Tuhan putar jalan hidup saya. Yang tidak pernah saya pikirkan, saya belajar kitab suci di KPKS Santo Paulus. 3 tahun berhasil dia lewati. Pembimbing saya, beberapa imam memberi semangat, memberi dorongan. Ikut lagi extension course di STF Griarkara. Saya ambil teologi, saya ambil filsafat. Saya teruskan. Dan jalan Tuhan. Saya diajak teman-teman yang sudah lebih dahulu mendalami karismatik. Nah, saya diajak bergabung. Nah, di sana saya diberi kepercayaan untuk menjadi pewarta, untuk menjadi pengajar di dunia karismatik. Nah, sambil berjalan, saya selesaikan KPKS saya di Santo Paulus 3 tahun. Saya ditarik ke Keuskupan Agung Jakarta untuk bergabung di Komisi Kerasulan Kitab Suci. Sementara itu, tadi kan ingat bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bangkit kembali. Saya teruskan usaha saya, tapi tahun 98 saya jatuh lagi, Pak. Saya gagal lagi. Gagal lagi.
Tapi saya sudah dalam pelayanan. Maaf saya pakai istilah pelayanan sebab kadang-kadang orang suka suka berbangga diri, tapi tidak menyadari bahwa tugas pelayanan itu punya makna yang cukup penting untuk disimak baik-baik. Apa yang terjadi selama 98, 99, 2000, 2001, 2002, saya hidup dari upah pelayanan. Saya berani mengatakan saya hidup dari amplop. Dan betul saya bisa menghidupi keluarga, anak, tapi juga mendapat belas kasihan dari sesama. Di situ saya belajar bahwa yang dikatakan sesama itulah memang Tuhan hadir. Jadi kalau kita mendengar ajaran kasihilah Tuhan Allahmu dan nyatakan dalam perilakumu untuk mengasihi sesama, karena di sesama itu ada kehadiran Tuhan. Dan saya mengalami, Pak, saya mengalami sesama itu juga yang membantu, menyokong, memberi saya semangat, memberi saya hal-hal yang saya butuhkan. Baru tahun 2003 Tuhan titipkan usaha travel Myron ini. Jadi Myron ini mulai tahun 2003 ya? 2003. Oke. Maaf tadi saya potong. Kehidupan yang Pak Hari merasakan ketika berdoa di Pieta itu sekitar tahun berapa ya? 90, 91, 92, 93. Oke. Nah, kehidupan pada saat itu Wah. Pak Hari merasakan bahwa benar-benar andalan itu hanya berdoa. Sangat. Ya. Tidak ada yang membimbing saya, tapi rupanya Roh Allah senantiasa membimbing kita. Sehingga saya memang datang setiap hari. Dan saya harus mengatakan tidak ada yang memberitahu saya untuk berdoa datang kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, mohon belas kasihnya. Tapi saya lakukan itu. Dan di situ saya percaya itulah Roh Allah yang ada dalam hati, dalam perilaku hidup kita. Saya sangat bersyukur. Maka setelah saya dipulihkan, itu pertanyaan saya. Tuhan, saya harus balas dengan apa? Saya harus berbuat apa untuk mengucapkan terima kasih atas semua yang Engkau pulihkan? Nah, di situ Tuhan putar hidup saya. Jadi, ya sekarang saya bisa memberi kesimpulan, jangan takut. Tuhan selalu menaungi kita. Tapi masalahnya kita peka enggak akan penyertaan Tuhan itu. Kalau kita peka dan kita bisa tetap pegang iman kita dan tetap berharap kepada Dia, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan bagi saya jalan yang Tuhan pilihkan adalah memang yang Tuhan perutuskan kepada saya. Kan nggak sama saya dengan kawan-kawan lain. Ya kan? Nggak sama jalan hidup kita. Ya, saya mengambil kesimpulan Tuhan punya rencana yang unik. Tiap orang punya tugas masing-masing. Nah, ketika 2003 saya bisa mengelola Myron ini, di situ saya ingin ya berharap sekali bisa konsisten. Bisa konsisten untuk membawa siapa saja yang dititipkan oleh Tuhan kepada Myron Travel ini untuk pergi berziarah, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Bunda Maria, untuk mengambil hikmat dari kunjungan-kunjungan ke tempat orang-orang kudus, Santo Santa. Saya berusaha konsisten di sana.
saya tidak terpengaruh untuk mengajak mereka jalan-jalan ya, Iya. mengunjungi tempat wisata, Iya. walaupun berat karena banyak saingan kan, Iya. Iya. tapi saya berusaha konsisten. Iya. Iya. Pokoknya saya hanya mau membawa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Bunda Maria, dengan Santo Santa. Dan ya, saya bersyukur sampai hari ini 22 tahun 20 tahun. Lumayan. bisa berjalan dengan saya harus mengatakan dengan baik, Oke. karena saya percaya akan belas kasih Allah untuk juga menyertai apa yang Tuhan titipkan, dan Tuhan bantu saya untuk menjaga apa yang Tuhan titipkan. Semoga memang bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang.